aku Fani di sini dan aku dalam video kali ini akan membahas buku apa aja yang aku baca di bulan Januari 2022. Jadi January 2022 wrap up. Ya, buku pertama yang aku baca adalah buku Funicular Funiculi. Siapa yang udah baca buku ini? Nah, buku ini belum aku update reviewnya, jadi aku akan bahas sedikit tentang buku ini. Jadi buku ini tuh menciptakan sebuah kafe bernama Funicular Funiculi, di mana kafenya ini katanya bisa membawa customernya atau pelanggannya itu kembali ke masa lalu. Tapi banyak banget syaratnya yang harus mereka lakukan, dan untuk itu banyak juga orang yang akhirnya nggak mau untuk kembali ke masa lalu. Dan salah satu syaratnya adalah ketika kalian kembali ke masa lalu, kalian tidak bisa merubah apapun. Untuk karena itu mungkin hal itu yang bikin banyak orang nggak mau untuk mencoba kembali ke masa lalu karena nggak bisa merubah apapun. Nah, buku ini aku kasih bintang 3,5. Padahal waktu itu aku berekspektasi tinggi tentang buku ini, tapi ternyata nggak terlalu sesuai dengan selera aku. Tapi tetap bagus ceritanya, aku tetap suka. Jadi aku kasih 3,5 buku ini. Nah, buku yang kedua aku baca adalah Strength Pilgrims. Ini karya Gabriel Garcia Marquez atau Gabo. Nah, buku ini adalah buku pertama dari Gabo yang aku baca. Tadinya aku mau baca The 100 Years of Solitude. Sorry guys, aku lupa nama judul bukunya. Pokoknya itu, tadinya aku mau baca itu, cuman ya karena adanya ini nih, waktu itu di gramedia.com, jadi aku belinya ini aja dulu. Sekalian aku juga suka banget sama cover bukunya. Lihat, cantik banget ya cover bukunya. Nah, jadi ini juga belum aku update reviewnya, nanti aku update ya teman-teman. Nah, jadi aku mau bahas sedikit tentang buku ini. Buku ini tuh berisi 12 cerita cerpen. Dan ke-12 cerita ini tuh panjang banget perjalanannya, karena waktu itu si Gabo buat cerita tuh cerpen tuh banyak banget. Akhirnya dengan perjalanan panjang tercetuslah 12 cerpen terpilih untuk dia masukin dalam buku Strength Pilgrims ini. Dan dari 12 cerita ini ada satu yang jadi favorit aku, yaitu cerita yang pertama. Jadi ini mengisahkan tentang seorang presiden yang sudah digulingkan. Lalu ada juga seorang suami istri. Nah, si suami istrinya ini nih hidupnya serba kekurangan. Mereka hidup susah bersama dengan anak-anak mereka. Lalu mereka mengetahui bahwa si presiden itu ada nih di kota mereka. Dan mereka berusaha untuk pura-pura baik dan mendekati si presiden, agar kalau misalnya si presiden ini meninggal, maka harta-hartanya itu akan menjadi milik mereka. Kenapa? Karena presiden ini tidak memiliki keluarga. Tapi ternyata kalian baca aja sendiri. Terus ada juga cerita di buku ini yang judulnya, tunggu ya, aku lihat dulu. Apa judulnya, aku lupa deh. Yang judulnya Aku Kemari Hanya Untuk Meminjam Telepon. Itu kayak paling serem banget kalau menurut aku sih. Gara-gara meminjam telepon malah akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa. Dan dari situ aku banyak belajar kayak apa sih namanya, kayak pelajaran kalau misalnya kita selalu berbuat yang tidak baik sama orang lain. Ketika kita berbuat baik, maka hal itu akan disalahartikan. Jadi orang tuh nggak percaya sama kita. Jadi kayak kisah itu loh, kisah apa sih, kisah anak-anak aku pernah baca deh waktu itu, yang dia bilang, dia teriak-teriak tuh sama warga, ada serigala, ada serigala. Ternyata serigalanya nggak ada. Berkali-kali warga tuh setiap dia teriak ada serigala, si anak itu tuh setiap anak itu teriak ada serigala, si warga itu semuanya datang ke tempat anak yang teriak-teriak itu. Dan selalu anak itu cuman bercanda-bercanda aja, jadi itu semuanya bohongan. Sampai akhirnya ketika serigala yang benar ada, dan ketika anak itu benar-benar teriak minta tolong, gak ada satupun orang yang bantuin anak itu. Nah, sama kurang lebih ceritanya kayak gitu. Ya, pelajaran kehidupannya sama kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Oh ya, buku ini aku kasih bintang 4. Bintang 4. Lalu buku yang selanjutnya aku baca adalah Stardust karya Neil Gaiman. Jadi ini karya Neil Gaiman kedua yang aku baca. Dan aku suka banget sama covernya. Cover juga cantik.
gak kalah sama Strange Pilgrims. Dan aku juga suka sama buku ini. Ini aku kasih bintang 4. Ini belum ada reviewnya, jadi aku mau bahas sedikit. Jadi buku ini mengisahkan tentang Tristan yang mau mendapatkan cinta dari seorang gadis pujaannya bernama Victoria. Lalu ketika mereka berdua sedang jalan, mereka melihat bintang jatuh. Nah, si Tristan ini asal ngucap aja nih teman-teman, kalau dia bakal ngasih bintang jatuh itu untuk si Victoria. Dan Victoria itu bakal, ya kalau misalnya kamu berhasil dapetin bintang itu, aku akan melakukan apa yang kamu mau gitu. Kayak misalnya memberikan cintanya Victoria buat Tristan. Tapi di situ Victoria tuh nganggap kayak Tristan tuh cuman, apa sih namanya, bohongan aja gitu. Tapi ternyata si Tristannya tuh bener-bener, bener-bener berpetualang mencari bintang jatuh itu. Dan disitulah serunya teman-teman, kita bisa lihat ceritanya si Tristan dalam memperjuangkan cintanya untuk mendapatkan bintang jatuh. Dan terus ada plot twistnya juga, banyak hal yang tidak terduga tentang siapa Tristan sebenarnya. Wah, ini bagus. Dan buku selanjutnya yang aku baca adalah Tara, The Secret Garden. Nah, The Secret Garden ini aku kasih bintang 4,5. Ini aku suka banget, udah lama banget aku mau, maksudnya udah lama banget ini ada di WL aku. Akhirnya aku bisa beli di akhir tahun kemarin, dan akhirnya aku bisa baca juga. Wah, seneng banget karena sepengen itu aku sama buku ini, dan akhirnya pas aku baca ceritanya tuh memuaskan. Ini aku kasih bintang 4,5. Jadi karena belum ada reviewnya, aku cerita sedikit. Jadi buku ini mengisahkan tentang si Mary Lennox. Si Mary Lennox ini, dia tinggal bersama orang tuanya yang lagi dinas di India. Namun waktu itu lagi ada bencana, ada penyakit kolera, dan kedua orang tuanya si Mary Lennox ini akhirnya meninggal karena penyakit kolera. Dan Mary Lennox ini akhirnya diasuh oleh pamannya. Dan mulailah petualangan Mary untuk memiliki taman yang tersembunyi, taman rahasia, bersama dengan temannya Deacon dan juga sepupunya Colin. Aku suka banget sama cerita ini karena banyak banget perkembangan tokoh, terutama perkembangan karakter tokohnya si Mary Lennox sama si Colin, dan juga tamannya si Mary, papanya Colin. Itu kayak banyak banget pelajaran kehidupannya. Nanti aku bahas di review aku. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, selanjutnya buku yang terakhir yang aku baca di Januari ini adalah bukunya Mitch Albom, my favorite author. Ini Meniti Biang Lala, atau bahasa Indonesia 5 People You Meet in Heaven. Jadi buku ini aku kasih bintang 4,5. Dan ini adalah book of the month aku di bulan Januari ini. Dan ini aku bahas sedikit. Jadi buku ini mengisahkan tentang Eddie. Dan buku ini, kisahnya Eddie ini nih, dimulai di akhir kisah hidupnya Eddie di dunia. Jadi sebelum Eddie meninggal, beberapa jam sebelumnya, dimulailah di situ ceritanya. Karena buku ini lebih banyak mengisahkan perjalanan Eddie di alam baka, di mana dia bertemu dengan 5 orang yang semasa hidupnya bersinggungan dengan hidup Eddie. Ada orang yang dia kenal, ada juga orang yang tidak Eddie kenal, tapi orang itu kenal sama Eddie. Ya, pokoknya banyak banget ya pelajaran kehidupan yang bisa kalian ambil ketika kalian baca buku ini, karena emang karya-karya Mitch itu banyak banget pelajaran kehidupannya, jadi aku suka banget. Dan ya, sekian dulu teman-teman semua. Ini dia 5 buku yang aku baca, semuanya buku fisik, nggak ada buku e-book, dan nggak ada DNF, semuanya aku suka. Pokoknya bulan Januari ini bener-bener bacaan aku tuh kayak bagus-bagus banget. Thanks God. Oke teman-teman, coba kalian komen dong, kalian di bulan Januari ini baca buku apa aja, dan buku apa yang paling berkesan yang menjadi book of the month kalian. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.